Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita baik terus ya. Sebelum mulai coba KM-nya pimpin doa dulu. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam arti mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita bertemu lagi. Kita belajar matematika lagi. Sebelumnya absennya jangan lupa diisi ya. Di Google Classroom saya udah share absen, jangan lupa diisi absensinya seperti biasa. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu kemarin. Minggu kemarin kita bahas apa? Ada yang masih ingat nggak? Minggu kemarin kita bahas apa? Pemusatan data. Pemusatan data. Nah, minggu kemarin itu kita belajar ukuran pemusatan data. Sekarang kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. LKPD-nya udah di print kan yang kemarin semalam saya share? Udah. Ya. Hari ini akan kita bahas itu adalah tentang ukuran penyebaran data tunggal. Jadi nanti sama seperti pemusatan data, ukuran penyebaran data juga ada untuk data tunggal sama data berkelompok. Nah, untuk tujuan pembelajarannya hari ini setelah siswa dan guru berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan fakta pada ukuran penyebaran data untuk data tunggal, dan yang terakhir memecahkan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data untuk data tunggal. Nah, jadi di sini kalau ukuran pemusatan data itu kemarin terdiri dari apa aja? Apa? Median. Modus. Nah, min, median, dan modus. Jadi ukuran pemusatan data itu kan adalah ukuran di mana data-data itu terpusat. Nah, kalau ukuran penyebaran data itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Jadi yang pertama itu akan kita bahas tentang jangkauan data. Yang kedua ada jangkauan antar kuartil. Yang ketiga ada simpangan kuartil. Yang keempat simpangan rata-rata. Yang kelima ragam atau variansi, dan yang keenam itu simpangan baku. Ada sebuah masalah. Perhatikan data hasil pengukuran potongan besi dari 3 orang teknisi berikut. Jadi di situ ada Ahmad, Dimas, dan Edo. Jadi dia 3 orang itu melakukan pengukuran potongan besi gitu. Pertanyaannya, apakah hasil pengukuran ketiga orang teknisi tersebut bisa diterima atau tidak? Nah, coba diskusikan. Coba kalian kerjakan dulu LKPD-nya. Saya kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya dalam kelompok ya. Nanti perwakilan tiap kelompok presentasi ke depan untuk menyajikan hasil pekerjaan kelompoknya ya. Gimana? Udah selesai ngisi LKPD-nya? Udah, Bu. Udah, semua kelompok udah selesai ya. Nah, sekarang kalau semua kelompok udah selesai mengerjakan, saya minta perwakilan kelompoknya untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok siapa yang mau duluan? Kelompok Sri Rizky, Bu. Ayo, silakan kelompoknya Sri. Jadi hasil diskusi untuk bisa mengetahui penyebaran sama atau tidaknya, langkah pertama kita harus mencari dulu nilai kuartilnya untuk menghitung dua nilai yang mempengaruhi ukuran penyebaran data. Dikatakan sama atau tidaknya, yaitu pertama harus mencari jangkauan antar kuartil, dan yang kedua harus mengetahui simpangan kuartil. Oke. Untuk mencari kuartil berarti kita harus mengurutkan dulu ya. Coba. Ya. Urutkan datanya dari yang Terkecil hingga yang terbesar. Oke, Sri, yang pertama untuk yang Ahmad dulu. Berarti berapa? 1,9, 2,0, 2,1, lalu 2,3. Ya. 2,3. Oke. 2,4. 2,4. Lalu setelah diurutkan kita harus mencari apa? Mencari Q1 dan Q3. Oke, mencari Q1 dan Q3. Ini datanya ada berapa? Ada 8 ya. Bu. Berarti kalau 8, tengah-tengahnya di antara 1 angka atau 2 angka? 2 angka. Oke, Sri berarti Q1-nya 2,0 ditambah 2,1. Terus? Dibagi 2. 2,0 ditambah 2,1 berarti? 4,1. Sama dengan 4,1
Oke. 4,1 per 2. Bagi 2. Berarti berapa? Tiganya. Tiganya berarti? 2,4 ditambah 2,4 dibagi 2. Dibagi 2. Berarti sama dengan? 2,4. 2,4 ya. Sekarang kita ke pengukuran Dimas. Coba pengukuran Dimas kelompok yang lain. Satu, Bu. Oke, Zahrul. Berarti pertama punya Dimas juga harus kita urutkan dulu ya. Ya, 2,1 lalu 2,1 lagi dan 2,4. berarti Q1 untuk yang Dimas berarti berapa? 2,1 ditambah 2,2 bagi 2. Bagi 2. Sama dengan? 2,15. Ya, sekarang untuk ketiganya. Jadi 2,3. Sekarang untuk yang Edo, coba ketiganya. 2,3 ditambah 2,5 dibagi 2 Ya, sama dengan 2,4. 2,4. Nah, itu Q1, Q3 untuk masing-masing pengukuran itu udah kita dapatkan, berarti tinggal ke nilai jangkauan antar kuartilnya. Berarti untuk Ahmad kita dapat Q1-nya berapa? 2,05. Q3-nya? 2,4. Berarti untuk jangkauan antar kuartilnya itu kan tinggal rumusnya Q3 dikurang Q1 ya. Langsung aja deh, jadi berapa? 0,35. Timbangan kuartilnya berarti tinggal setengah dari 0,35. Berapa setengah dari 0,35? 0,175. 0,175. Sekarang yang Edo, kita ketemu Q1-nya berapa? 1,9. Timbangan kuartilnya? 0,025. 0,25. 0,25. Nah, kita bisa lihat di sini dari hasil perhitungan di atas berarti penyebaran datanya gimana? Menurut kelompok Tidak sama. sama atau tidak? Tidak? Tidak, Ibu. Sama ya? Tidak sama. Tidak sama. Sehingga dapat dikatakan hasil pengukuran tersebut gimana? Tidak representatif. Atau dengan kata lain tidak bisa mewakili. Jadi ya, pengukuran itu tidak bisa mewakili pengukurannya secara umum karena kita lihat penyebaran datanya itu berbeda. Nah, jadi berdasarkan hasil lembar kerja peserta didik yang udah kalian kerjakan, kita bisa menarik kesimpulannya. Yang pertama, jadi ukuran penyebaran data itu apa? Adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Nah, kalau kita tuliskan, kesimpulannya itu adalah ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Penyebaran data seperti jangkauan antar kuartil dapat dijadikan acuan diterima atau tidaknya hasil pengukuran yang dilakukan oleh beberapa orang. Jadi ini tadi masalah yang kalian kerjakan ya. Ada beberapa pengukuran, kita diminta melihat apakah hasil pengukuran itu bisa diterima atau tidak. Jadi kita bisa pakai jangkauan antar kuartil dan timbangan kuartil. Jadi jika penyebaran datanya sama, maka bisa dikatakan hasil pengukuran tersebut representatif atau mewakili dan bisa diterima. Tetapi jika penyebaran datanya tidak sama, maka hasil pengukuran beberapa orang tersebut tidak bisa diterima. Jadi bisa dipahami? Siap, bisa. Bisa Ya dipahami? Bu, bisa. Lalu kalau LKPD udah selesai, nanti di situ juga saya buat evaluasi pembelajaran untuk hari ini. Jadi ada beberapa soal tentang ukuran penyebaran data yang harus kalian kerjakan, itu nilainya nanti akan masuk ke dalam nilai harian. Jadi ada nilai evaluasi untuk setiap pertemuannya, itu juga jangan lupa dikerjakan. Kita ketemu lagi minggu depan, kita akan bahas tentang ukuran penyebaran data untuk data berkelompok ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas semuanya? Cukup jelas. Tidak Bu. Kalau udah selesai, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kali ini memberikan ilmu yang bermanfaat buat kalian. Sekian dari saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.